Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Ya. Nah, hasil kali dua bilangan yang memiliki tanda sama. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Kedua bilangan ini memiliki tanda yang sama, yaitu tanda positif. Ya. Positif 2 dikalikan positif 3. 2 dikali 3 itu 6 hasilnya. Jadi positif 6. Sekarang yang kedua. Tandanya masih sama nih. Negatif 6 dikali dengan negatif 2. Karena tandanya sama, berarti nanti hasilnya positif ya. 6 dikali 2 itu positif 12. Nah, sekarang hasil kali dua bilangan yang memiliki tanda berbeda. Tadi bertanda sama, sekarang berbeda tanda. Nah, di sini positif 9 dikali dengan negatif 3. Ya. Nah, itu kalau berbeda tanda, ini pasti hasilnya akan negatif. Nah, ini harusnya 9 ya, bukan 2. Ini 9 dikali 3 itu negatif 27. Kemudian negatif 4 dikali dengan positif 5. Hasilnya itu negatif 20. Nah, di sini jadi kalau tandanya sama, positif dikalikan dengan positif hasilnya positif. Ya, kalau tandanya sama nih, negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, kalau tandanya beda, itu hasilnya pasti negatif ya. Positif dikali negatif, negatif. Negatif dikalikan dengan positif hasilnya negatif. Nah, jadi ini yang harus kalian ingat. Ya. 4 dalam perkalian bilangan bulat itu ini pasti kepake ke depannya. Ini harus kalian pahami, harus kalian kuasai ya. Kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya beda hasilnya negatif. Gampang banget. Ya, jadi di sini kita nanti dalam perkalian tanda positif dalam kalimat matematika dan pada hasil kalinya dapat dihapus. Sama seperti kemarin, tanda positif tidak usah ditulis. Kemudian tanda kurung pada bilangan pertama pun dapat dihapus. Nah, kita contoh nih, coba hitung. 6 dikali 5, 12 dikali 3, negatif 3. Negatif 7 dikali negatif 9. Negatif 2 dikali 10. Kemudian 0 dikali 16. Coba, sebelum kita kerjakan sama-sama. 6 kali 5 berapa? Bapak kasih waktu 5 detik. Untuk kalian menjawab. 1, 30 ya. Ada yang jawab benar? Oke, kalau benar kita lanjut. 12 dikali negatif 3. Kira-kira berapa jawabannya? Positif dikalikan dengan negatif. Pasti hasilnya negatif. Negatif berapa? 36. Sekarang kalau negatif dikali negatif nih. Negatif 7 dikali negatif 8. Hasilnya pasti positif 56. Negatif 2 dikali 10. Tandanya beda nih. Hasilnya pasti negatif. Negatif 20. Kemudian 0 dikali 16. Berapa hasilnya? 0. Kenapa? Nah, jadi berapapun bilangannya, jika dikalikan 0 hasilnya pasti 0. 100 kali 0, 0.
1000 kali 0, 0. 48 kali 0, 0. Itu ya, gampang banget. Nah, dalam perkalian itu ada sifat komutatif dan asosiatif. Ya. Nah, kalau sifat komutatif perkalian itu, ini ada dua bilangan yang dibilangkan dengan A dan B. Jadi kalau A kali B sama dengan B kali A. Ya, jadi komutatif itu mau dibolak-balik angkanya pun hasilnya pasti sama. Misalnya A-nya 1, B-nya 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2 juga. Ya. Nah, selain komutatif ada juga asosiatif. Ya, ini asosiatif. Dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, sekarang nih pembagian. Nah, di sini juga nih hasil bagi dua bilangan yang bertanda sama. Contohnya positif dibagi dengan positif. Ya, 14 dibagi 7 hasilnya positif 2. Negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif ya. Ini tandanya harusnya positif nih. Kemudian kalau tandanya beda gimana? Ini 8 dibagi negatif 2. Ini hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Ya, sama seperti perkalian ya. Kalau misalnya tandanya sama, itu hasilnya positif. Kalau tandanya beda, itu hasilnya negatif. Pokoknya ini harus kalian kuasai. Nah, silakan coba hitung. Ya. 10 dibagi 2, positif dibagi positif. Hasilnya pasti positif. Ya, betul. 10 bagi 2 itu 5. Sekarang kalau negatif ini dibagi negatif. 8, negatif 8 dibagi negatif 4. Hasilnya itu ya positif juga. 2. Positif 16 dibagi negatif 2. Tandanya beda. Berarti hasilnya negatif ya. 16 dibagi negatif 2. Ya, negatif 8. Negatif 24 dibagi positif 8. Negatif dibagi positif. Berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 3. Sekarang 0 dibagi dengan negatif 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Ya, jadi jika 0 dibagi oleh bilangan berapapun, hasilnya tetap 0. 0 dibagi 2, 0. 0 dibagi 1 juta, 0. Tapi kalau 0-nya jadi pembagi, misalnya 2 dibagi 0. Nah, hasilnya itu tak terdefinisi. Oke ya, paham sampai sini. Nah, di sini hitungan dengan kombinasi 4 operasi. 4 operasi itu apa aja sih? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam melakukan hitungan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka perkalian dan pembagian didahulukan. Contoh. Ya, di sini ada 5 ditambah negatif 2 dikali 4
sama dengan, nah di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi yang harus diutamakan itu perkalian dulu ya. Negatif 2 dikalikan dulu dengan 4. Hasilnya negatif 8. Baru dihitung. Hasilnya itu negatif 3. Nah, sekarang jika ada tanda kurung, maka kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada dalam kurung tersebut. Contohnya gimana? Nih, contohnya. Dalam kurung negatif 12 dikurangi 20. Dibagi dengan 4. Nah, kalau tadi kan perkalian dan pembagian harus didahulukan. Nah, ya di sini ada pembagian dan pengurangan. Tapi karena ada bilangan yang di dalam kurung, berarti itu yang harus didahulukan. Meskipun di situ ada perkalian dan pembagian. Ya, jadi negatif 12 dulu dikurangi 20. Hasilnya negatif 32. Baru dibagi dengan 4. Hasilnya negatif 8. Nah, di sini kalau ada eksponen atau bilangan berpangkat, maka hitung terlebih dulu. Ya, nih misalnya ada 45 dibagi negatif 3 pangkat 2. Nah, yang berpangkat itu dihitung dulu. Negatif 3 pangkat 2 itu sama aja dengan negatif 3 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif positif. 3 dikali 3, 9. Ya, jadi negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. 45 dibagi 9, hasilnya 5. Sifat distributif nih. Sifat berikut ini juga berlaku untuk bilangan positif dan negatif. Ya, ini distributif itu nih. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B tambah A dikali C. Pun sama B ditambah C dikali A. Yaitu tanda arahnya, tanda panahnya itu artinya A dikalikan dengan B, kemudian A dikalikan dengan C. Gitu ya. Nah, ini tugasnya untuk minggu ini. Silakan dikerjakan. Ya, di buku kemudian dikumpulkan di classroom. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya. Oke, selamat mengerjakan ya.